menciptakan manusia adalah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata kuncinya apa? Oh, ternyata resepnya kalau kita ingin sehat, suruh berpuasa, suruh mutasibu. Ternyata sumber penyakit ada di perut semuanya, Pak. Ingat, kalau kita waktu masih muda, masih bayi, itu sangat dianjurkan. Ketika kita punya anak, ternyata konsultasi sama dokter. Pak dokter, ibu dokter, dokter, ini kenapa anak saya kok kurus? Kata dokter, diponis, oh ini kekurangan gizi, maka harus makan 4 sehat 5 sempurna. Coba bayangkan, suruh makan 4 sehat 5 sempurna, biar supaya semuanya asupan gizi masuk. Tapi coba bayangkan, kalau udah usia 55 tahun, 60 tahun datang ke dokter, gimana kira-kira? Suruh kurangin. Kalau penyakitnya asam urat, jangan makan jengkol. Iya kan? Ya. Kalau kolesterol, jangan minum susu, jangan minum sop, makan sop dan sebagainya. Mutasiu, kita kan berpuasa, pola hidup, pola makan, pola olahraga, insya Allah saya kan. Makanya orang Jepang itu dalam catatan usianya panjang-panjang usianya. 100 tahun, berapa tahun. Ternyata apa? Pola hidupnya yang sehat, pola makannya. Ini yang perlu dicermati. Kenapa Islam mengajarkan kepada kita untuk makan 4 sehat, 5 sempurna, agar kita tahu kondisinya. Jangan mentang-mentang ini ibu-ibu seneng, tahu suaminya seneng jengkol, masaknya tiap hari jengkolan nanti. Ya kan? Ini spirit Ramadan perlu dilihat, potensi fisik. Bahkan banyak penelitian-penelitian, tapi nanti pada edisi berikutnya saja. Penelitian yang menyatakan kalau orang sehat itu luar biasa sekali. Tikus aja, usianya itu dites. Ada 2 gerombolan tikus. Yang satu tikus tiap hari makan terus nggak berhenti-berhenti. Yang sebelah kirinya itu tikusnya dipuasain. Tetapi apa yang terjadi? Usianya lebih panjang yang dipuasain dibanding yang makan terus. Ada luar biasa. Berarti kesimpulan para dokter menyatakan, para peneliti, orang yang berpuasa bisa panjang usia. Amin ya rabbal alamin. Inilah banyak dari ulama yang menyatakan potensi fisik kita menjadi sehat, potensi emosional. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, jangan sayang-sayang kalau ada rezeki bersedekah. Lebih afdol, misalkan ada lagi takjil, kita kasih. Karena seperti orang yang berpuasa, ini yang luar biasa. Bahkan bersedekah itu paling utama di bulan Ramadan. Ada yang butuh, kita bantu, yang luar biasa. Ingat filosofi sholat. Filosofi sholat, kenapa sholat? Kita nengoknya ke kanan dan ke kiri, apa simbolnya kira-kira? Apa kira-kira Pak Heri ini? Kenapa Pak Heri bisa ke kanan, bisa ke kiri? Apa maksudnya? Perhatian. Kalau kata Bapak, dan Bapak memang begitu. Tapi ada filosofi yang luar biasa. Salam artinya kesejahteraan, keselamatan. Kehadiran kita semestinya tadi. Kita harus memberikan salam kepada yang di kanan kita, yang di samping kita, tetangga kita, saudara kita, yang sangat membutuhkan. Dengan bersedekah, dengan zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, dan lain sebagainya. Sehingga harta kita menjadi berkah. Kemudian ada potensi intelektual. Bulan Ramadan biar semangat, sambil bapak-bapak nyupir, driver, sebagai driver, kan bisa baca koran, baca Quran, bisa sambil istirahat. Karena kenapa? Kalau kita baca Quran, hati kita ini akan lebih tenang kalau kita menghadapi musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri sakit-sakit, nggak sembuh-sembuh. Kalau kita boleh jadi kurang kuat imannya, kita berburuk sangka pasti. Jangan-jangan ada yang ingin guna-guna. Betul nggak?
Kita harus berbaik sangka, karena spirit dari Ramadan adalah berbaik sangka. Ruh kita, rasa ruhani kita perlu kita kembangkan. Intelektual orang ketika puasa banyak ada penelitian. Penelitian sama juga yang dilakukan oleh orang luar negeri, terutama di Jepang itu. Ada yang dilakukan, ternyata ketika ujian itu dibuat klasifikasi. Ini orang yang berpuasa, ini yang tidak berpuasa. Yang kanan berpuasa, yang ini nggak berpuasa. Kemudian apa yang terjadi ketika ujian soalnya sama? Ternyata hasilnya yang paling bagus kira-kira yang mana? Yang berpuasa. Itu yang lebih baik nilainya. Lebih tinggi di atas rata-rata dibanding mereka yang tidak berpuasa. Sunuh taqihu berpuasa kalian. Pasti kalian akan sehat. Mau operasi harus berpuasa juga. Ya kan? Cek gula darah. Puasa dulu semuanya. Agar akurat, akurasinya tepat. Kemudian ada hal yang perlu dikembangkan yang sangat penting. Spiritualitas di bulan Ramadan ini, potensi spiritual itu semakin meningkat. Yang awalnya saat mengendarai mobil itu marah-marah kan, bulan Ramadan minimal walaupun marah sedikit dikontrol kan. Oh ternyata tahan. Yang di sampingnya pada merokok temennya, pada buka, biarin aja lah. Yang penting Allah Maha mengetahui. Nggak kesel kita. Nah, mungkin ada pertanyaan ya Pak Heri. Ustaz, gimana itu? Di dalam hadis dinyatakan setan-setan dibelenggu, dikunci. Ini memang betul dalilnya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa tufidat syaitan. Setan yang dikunci, dibelenggu, dirantai. Nah sekarang kok banyak setan-setannya. Justru manusia karena sudah terlatih udah jadi lebih setan. Jadi setannya udah dibelenggu, tapi udah minal jinnati wa nas ini yang kacau. Kalau setan masih mending jin. Kalau setan dibaca ayat kursi kabur. Kalau manusia dibaca ayat kursi gak cukup, kasih duit kabur. Ya Allah. Ini potensi spiritualitas yang perlu dilihat. Ramadan hendaklah kita berprestasi dalam berbagai hal. Inilah potensi diri kita. Sehingga kita menjadi manusia yang senantiasa bertakwa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada, coba tebak nih. Bapak ini Allah. Ini coba lihat. Ini posisi manakah kita semuanya, Bapak semuanya? Posisi di manakah saya? IQ artinya orang yang cerdas, intelijen. Intelijen artinya apa? Cerdas, pendidikannya boleh jadi SD, SMP, minimal kan IQ-nya tinggi lah ya. SMP, SMA, S1, S2, S3, STLR. Atau S10 jurusan Bintaro. Nih, ini IQ, nah ini ada yang kategori ini IQ emotional question. Kali ini spiritual question. Kalau IQ ini tadi, kalau ada yang orang membutuhkan dibantu. Kalau IQ itu spiritual question, rasa rohani. Oke, ini coba kita lihat. Kalau ini berarti gambarnya baik. Kalau ini manyun tuh rendah. Oke, apa yang terjadi kalau orang IQ-nya baik? Terus ini apa ini? IQ-nya rendah, kemudian IQ-nya rendah. Apa kira-kira hasilnya? Hah? Buta hati. Kok tahu? Ada bacaannya. Oke. Ini yang perlu dilihat ini. IQ jangan nyangka orang pinter tapi meminterin orang. Membodohi orang. Banyak nggak? Makanya inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah, orang yang pinter bukan mereka yang IQ-nya tinggi, tetapi apa? Spiritualitasnya yang tinggi, yang bisa menahan amarah. Al-Qaisu mandana nafsa, orang yang cerdas adalah yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Nah ini tadi kategori buta hati, karena merasa yang paling pinter. Wala tusabbu anfusakum, jangan merasa kita paling pinter, paling senior, paling lama, paling tinggi jabatan, paling semuanya. Ini akan terjadi buta hati, nggak mendengarkan. Ibarat apa itu kuda,
cuman apa? Ada mata apa tuh? Kacamata ya. Kacamata kuda. Apa yang pernah lihat Pak kacamata kuda? Kacamata kuda itu ditutup matanya. Dia cuma lihat kemana? Ke depan, ke samping, nggak mau lihat depan aja. Bahwa dia yang paling benar. Ini yang bahaya di bulan Ramadan. Harapannya kita bukan hanya IQ-nya yang baik, IQ-nya baik, kemudian IQ-nya baik. Nah ini yang kedua. Apa yang terjadi kalau IQ-nya baik, kemudian IQ-nya baik, IQ-nya rendah, apa kira-kira terjadi? Kotor, jayus. Karena kenapa? Keimanannya tidak ada. Keimanan, ada kesempatan, ada peluang gitu ya. Masih ingat kalau Indonesia itu berbeda dengan negara-negara lain kalau korupsi. Kalau negara lain itu korupsinya di atas meja atau di bawah meja. Di bawah meja benar ketahuan atau di atas meja. Tapi kalau orang Indonesia bukan hanya di bawah, di atas. Mau meja-mejanya di bawah. Orang Indonesia korupsinya itu kadang-kadang semen dimakan itu. Jadi kan aspal ini yang kategori menjadi koruptor. Termasuk juga boleh jadi kalau bapaknya IQ-nya kurang, sebetulnya pintar di S1, S2 dan seterusnya, IQ-nya baik sama orang lain, tetapi IQ-nya tidak ada, boleh jadi dia diam-diam awal-awalnya dia tidak amanah, ambil 1 juta. Lah kalau 50 tahun berapa kira-kira? Ini yang namanya jadi tikus-tikus ya kan. Nah ini yang ketiga kategorinya, apa yang terjadi kalau IQ-nya apa ini? Rendah, kemudian emosionalnya rendah, kemudian IQ-nya baik. Jadi apa kira-kira? Jadi petapa. Apa itu petapa? Dia petapa di gunung aja, di goa. Padahal kita kan masih berinteraksi dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas, suruh baik dengan manusia. Kita puasa sholat aja suruh berjamaah, katanya apa? Baik sama orang tetangga. Kita kenapa suruh berzakat, suruh baik sama orang, suruh sedekah, apa? Baik sama orang. Bukan menjadi apa-apa. Ini harapannya ini. Tapi semua tergantung kita semuanya. Harapannya karyawan PT Aqua semuanya ini IQ-nya baik. IQ-nya baik, kemudian IQ-nya baik. Ini akan menjadi perfect man. Insan kamil, manusia yang sempurna tadi. Yang secara sederhana apa? Dia imannya kuat, dia mengerjakan tadi Islamnya itu juga kokoh. Kemudian ada atapnya, akhlakul karimah, yaitu ihsan. Ini jendela jati diri kita. Di sini ada ihsan. Apa insan? Ini hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat, ini ada diagram, ada 4 model ini. Ada 1, ada model 2, ada model 3, model 4. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ada di mana posisinya ini? Jendela jati diri. Kalau kita lihat, kalau karakter orang dikenal diri sendiri, kemudian dikenal oleh orang lain, kira-kira kategorinya apa ini? Dirinya terbuka, luwes, bergaul, gaul men. Ustaz Uje kan ustaz gaul gitu kan, luas sih kan. Nah ini dikenal oleh diri sendiri berarti adalah terbuka. Islam tadi mengajarkan kita dengan Nabi salam, baru masuk ada assalamualaikum, ya kan. Bubur sumsum pada gini, assalamualaikum semuanya, betul kan? Ini bisa dilihat diri terbuka, ini karakter yang pertama. Yang berikutnya, apa yang terjadi kalau dikenal diri sendiri, tidak dikenal orang lain, artinya apa kira-kira? Diri tersembunyi. Jadi tipe manusianya ini tipe 59. Super dia ya. Pulang apa perginya jam 5 subuh, pulang jam 9 malam.
Ada kegiatan-kegiatan di masyarakat nggak pernah ngumpul, nggak pernah gaul, kerja bakti. Tinggal apartemen. Makanya wajar kadang-kadang itu kalau di komplek, padahal nanyanya di tetangganya. Pak, kenal lama yang bapak ini nomor ini segini, oh nggak kenal. Padahal tetangga, ini berarti apa? Berarti kita masuk kategori dirinya tersembunyi, nggak gaul, men. Kemudian yang berikutnya adalah tidak dikenal diri sendiri, tidak dikenal orang lain. Apa kira-kira? Ini bingung nih orangnya nih, diri tak kenal siapapun. Jadi hidupnya sendiri aja dia. Apa kamu jadi Tarsan? Nah, Tarsan aja temen. Ada monyet. Makanya tapi saya mohon maaf jangan nunjuk monyet. Oke. Ini ada hal yang menarik, coba kita lihat. Dikenal orang lain tetapi tak kenal diri sendiri. Apa kira-kira? Ini kayak nyanyian lagu dangdut ini. Ku terlena, diri terlena jadinya. Nah ini artinya apa? Ibadah di bulan Ramadan kita ingat untuk mengontrol diri. Jangan kita merasa disanjung-sanjung, merasa bangga. Karena ada nyanyiannya itu, nyanyian ibu-ibu nih. Ya kan diantaranya sebelumnya ada lagu tentang kematian. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Begitu ya kepala cakang ya. Mama sebenarnya saya dengerin, mama nyanyian. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Nah ini yang saya ingin sampaikan. Janganlah mau hewannya kurang ya. Disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri akan diuntung sebelum datang keranda di ujung. Nah itu kalau ibu nyanyi gila gitu. Nah ini diajarkan, jangan terlena. Wala tuzakki anfusakum, jangan kita terlena dengan jabatan yang kita miliki. Ini penggemar Roma makanya. Tapi ada juga penggemar Ridho, ada nggak sini? Nah, kalau ada penggemar Ridho, kita berpuasa ini kan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ridho itu ada 4 yang perlu kita perhatikan. Ada ridho Allah, ridho Nabi, ridho orang tua, ridho suami, dan yang satu lagi itu ridho Roma. Nah ini semuanya jati diri yang perlu dikembangkan. Tidak ada yang mengetahui kita posisinya di mana. Kalau mudah-mudahan kita ada posisi ini, diri terbuka. Itu masalah banget ya. Nah ini termasuk juga kita diingatkan ada makalah dari Al-Imam Al-Ghazali. Kategori kita berpuasa yang mana ini? Apakah yang awam? Apakah yang khusus? Ada yang khusus dan yang khusus. Artinya hampir mirip ini yang di sini dikategorikan. Boleh jadi ada manusia dia cuma puasanya tadi cuma makan, minum saja, nggak makan minum. Kalau ada kategori dia tidak hanya makan minum tapi organ tubuh diajak puasa. Yang lebih hebat lagi adalah bukan hanya matanya, tangannya, kakinya, termasuk perasaannya, hatinya diajak untuk berpuasa. Ini kadang-kadang masih jam 12 udah belanja, udah borong kolak aja.
Kita terbayang, kepikir, karena hatinya kita, ya walaupun nanti wah apa-apa silakan gitu kan, kalau mungkin buat takjil gitu kan, kita khawatir nanti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pelajaran buat kita semuanya saat memasuki bulan Ramadan ini saat kita berpuasa. Pelajarannya apa? Pelajarannya sekali lagi, jangan lupa kita tingkatkan spiritualitas kita. Sebetulnya saya ada training 2 hari nih, Pak Heri, Pak Kepala Cabang, tapi pada kesempatan kali ini, ya nanti kalau memang mungkin ada praktek untuk membaca dengan hati, ya silakan kita bisa coba. Walaupun masih banyak, ada sampai 2 hari ini, ada model-modelnya. Tapi kesempatan sekarang kita hanya langsung kita singkat saja. Yang sangat penting ada pertemuan Rasulullah SAW dengan ibu. Baik, jadi sebetulnya ini ada kajian yang masih banyak sebetulnya. Kalau kita bahas tadi tentang ruhan ini belum masuk ke tadi membaca dengan hati, baru berapa persen dalam training yang bisa dilihat. Ada hal yang perlu dicermati. Rasulullah SAW bertemu dengan iblis. Rasulullah bertemu dengan iblis yang ingin menggoda seorang yang sedang melakukan sholat di masjid. Tapi tiba-tiba iblisnya kabur melihat wajah Rasulullah lagi tidur. Kira-kira menurut Bapak apa penyebabnya kira-kira? Panas. Terus apa kira-kira? Ya itulah yang jelas itu. Nah, ini tadi tidur orang yang berilmu itu tadi. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Ada yang ingat karena kenapa? Rasulullah tidur karena ruhnya itu spiritualnya udah terasa oleh orang, auranya kalau sekarang. Kalau orang dia baik hati, biasanya auranya luar biasa. Masih ingat dalam sejarah bagaimana Umar bin Khattab jalan aja, bayangannya takut ditakutin siapa? Sama setan. Karena kenapa? Jauh-jauh udah kelihatan radiusnya. Kalau kita baik sama orang semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mudah. Dan dikategorikan lah terbuka karakter kita. Oleh karena naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama dibanding ibadahnya orang jahil. Apa sebabnya? Filosofinya yang sangat sederhana. Karena ibadah orang yang jahil boleh jadi nggak tahu dia rukun syarat dalam beribadah. Nah ini ada perbandingan tadi dalam hadis tadi, sholat dan tidur. Ternyata sebetulnya ada beberapa perbandingan, bukan hanya sholat sama tidur saja. Semestinya perbandingannya sholat dengan tidak sholat, bukan sholat sama yang tidur, kan seperti itu kan. Tetapi coba dalam hadis itu ada dua tingkat. Yang pertama perbandingannya sholat dengan tidur, yang seperti tadi sholat dengan tidak sholat, tidur dengan tidak tidur. Tapi ini ada hal yang menarik, apa yang membuat orang tidur itu lebih baik dari orang yang sholat? Karena tadi ruhnya, spiritualitasnya dalam menghadapi masalah dengan nikmat, dengan sabar, dengan ikhlas. Wah kayaknya waktunya udah bunyi jam 1 nih kayaknya. Ya Pak Heri ya, kita mau melanjutin ini banyak sekali. Jadi banyak yang perlu kita lihat. Apa yang membuat iblis tadi takut pada orang yang tidur itu? Tak lain tak bukan karena Rasulullah keimanannya yang kokoh, keislamanannya yang luar biasa, akhlaknya yang luar biasa, yang dikategorikan spiritualitasnya yang luar biasa. Kita bisa mencontoh dengan akhlak Rasulullah. Rasulullah dengan siddiq, tabligh, amanah, fatona bisa diterapkan saat kita bekerja. Siddiq artinya apa? Benar, tidak ada nama siddiq nggak? Benar. Siddiq, tabligh, amanah, fatona.
Tablik tadi apa? Menyampaikan amanah jujur, ya kan? Terpercaya. Nah, kalau Patona di penjara. Cerdas. Nah, ini saya jadi ingat ada guru TK yang tadi kita itu. Apa guru TK ngasih tahu kepada anak-anak muridnya. Anak murid sebutin sifat sifat Nabi. Ayo bersama-sama. Pertama sidik. Yang kedua tabligh. Yang ketiga amanah. Yang keempat cicing wae. Diam aja. Kenapa diam aja? Yang keempat ibu Patona di KPK. Ini yang perlu dilihat tadi bahwa yang kata kuncinya. Mengapa iblis takut pada orang yang tidur itu? Apakah karena ia telah membaca doa? Ayat tertentu, sebuah riwayat menjelaskan apabila Umar bin Khattab melintas di sebuah jalan, maka iblis akan mencari jalan lain agar tidak berpapasan dengannya. Ternyata laki itu memiliki rasa rohani yang kuat, mental, keimanan. Kalau dalam menghadapi musibah tenang. Bahkan suatu ketika kalau orang rasa rohaninya tinggi saat kena musibah, Pak, gempa bumi dia nggak takut, dia nggak gentar. Bahkan dia ikuti iringan gempa bumi. Ketika gempa bumi sebelah kanan dia ke sebelah kanan. Sebelah kiri sebelah kiri. Inilah ada guyonan makanya. Ada kira-kira pernah dulu almarhum Gus Dur ngasih guyonan tebak-tebakan kepada jamaahnya. Kira-kira yang masuk surga duluan itu supir taksi apa ustaz? Supir angkot gitu. Angkot Pulau Gadung. Ustaz kiai. Pasti kita jawaban normalnya apa kira-kira? Ustaz kiai, insya Allah yang masuk surga duluan aja. Nah, rupanya kata Gus yang masuk duluan itu bukan ustaz. Tapi apa? Supir angkot itu. Apa sebabnya? Karena supir angkot saat dia menyetir bukan hanya suruh orang berzikir gitu kan. Langsung menyebut orang suruh berzikir langsung. Karena nyupir ugal-ugalan langsung astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, suruh berzikir kan. Langsung dia makanya masuk surga. Tapi bukan ustaz, yuk kita sholat, belum tentu sholat. Makanya yang masuk surga duluan. Itu guyonannya begitu. Tapi ini tidak. Rasa ruhani itu yang luar biasa. Kalau kita ada ruhnya sudah tinggi, sudah hebat, minimal tadi. Kalau mendapatkan musibah, kita tenang. Tak ujian mau naik jabatan, naik karir, enggak lulus-lulus, nikmati saja. Profit keuntungan tahun ini nih ke para di cabang ya, enggak mencapai target, tenang aja. Tenang, kata di cabang, tenang, nanti potong. Ini bersyukur, nikmati Allah. Kita berbaik sangka Allah memiliki maksud tertentu. Wa asa an taqwa say'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu itu kita anggap jelek padahal baik bagi kita. Kita baik. Makanya mudah-mudahan pada kesempatan kali ini, sekali lagi, spirit Ramadan ini masih banyak di Pak Heri ya. Tapi ya sampai sini aja dulu. Karena waktunya yang sudah tidak memungkinkan, karena apa-apa. Iya, memang kalau training ini bisa 8 jam ini. Kalau 1 hari ya, kalau 2 hari bisa 12 jam. Jadi tidak perlu ada game-game tapi kita mengkajinya. Hanya ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaat dari kita semuanya. Dalam tema kita sekali lagi, spirit Ramadan, semoga kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita agar etos kerja kita meningkat. Semoga Allah berikan kesehatan walafiat kepada kita semuanya, agar kita semuanya kuat ibadah, kuat iman kita, kuat Islam kita, agar senantiasa Allah berikan kepada kita hidayah kepada kita untuk berakhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin.
حمدا ناعمين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم بارك لنا وبلغنا رمضان. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك معزين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ومما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.